Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Secara singkat ingin saya sampaikan di sini sejarah Tebir. Tebir ini didirikan pada tanggal 3 Agustus tahun 1899. Jadi hingga hari ini Tebir sudah mencapai usia 104 tahun. Dalam perjalanan yang panjang ini sudah mengalami bergantian pimpinan di Tebir. Pertama dari pendiri Ki Hasyim Asy'ari tahun 1899 dan beliau wafat pada tahun 1947. Jadi beliau memimpin Tebir ini selama 48 tahun. Kemudian diteruskan oleh, karena beliau wafat maka diteruskan oleh atau diganti oleh Al-Mahfurullah Kiai Wahid Hasyim dari tahun 47 sampai dengan tahun 50. Karena beliau menjadi Menteri Agama, maka dan tinggal di Jakarta, maka pengasuh untuk kepimpinan itu diserahkan kepada Ki Abdul Karim 1 tahun 50 sampai 51. Kemudian dilanjutkan Al-Mahfurullah Kiai Ahmad Ridhowi dari tahun 51 ke tahun 52, masing-masing 1 tahun. Pengasuh untuk kepimpinan itu diserahkan kepada Ki Abdul Karim 1 tahun 50 sampai 51. Kemudian dilanjutkan Al-Mahfurullah Kiai Ahmad Ridhowi dari tahun 51 ke tahun 52, masing-masing 1 tahun. Pak Wahid 3 tahun, dan kemudian diteruskan oleh Pak Wahid Hasyim pada tahun 52 sampai tahun 65. Jadi Pak Wahid memimpin Tebir ini selama 13 tahun. Karena beliau wafat, maka disepakati saya harus meneruskan amanah ini mulai tahun 65 hingga sekarang. Jadi sudah 38 tahun. Pondok pesantren Tebir sebagaimana pondok-pondok lain dan lembaga pendidikan, termasuk juga lembaga pendidikan di kalangan non-Islam, itu memiliki 2 sisi potensi yang sangat berbeda, bahkan berseberangan. Satu, potensi untuk tumbuh berkembang dan menjadi kuat, maka itu akan bagus. Tapi di pondok atau lembaga pendidikan, bahkan juga lembaga-lembaga usaha apapun yang berlabel agama, itu juga memiliki di samping yang positif ada negatif, yaitu potensi konflik. Kalau potensi konflik itu terjadi dan tidak bisa diatasi, tidak memiliki manajemen konflik, maka itu akan menjadi bumerang dan akan menghancurkan dirinya sendiri. Saya tidak perlu sebutkan, ada semua pondok-pondok yang dulu terkenal namanya, itu satu demi satu sudah mulai menyusut, ada bicara di tempat, bahkan sudah ada sirna sama sekali. Apa ini? Ini saya angkat sebagai satu warning, satu peringatan bahwa lembaga seperti Tebir itu sebagaimana pondok-pondok lain bisa tumbuh berkembang dengan bagus, tapi sebaliknya juga bisa mengalami perkembangan yang negatif, itu konflik di dalam dirinya sendiri.
Saya tidak perlu sebutkan, tapi kita bisa melihatlah berbagai perguruan-perguruan tinggi setelah mengalami konflik yang berkepanjangan, maka itu akan mengalami kemunduran, bahkan bukan tidak mungkin pada saat yang tidak bisa diperhitungkan akan mengalami kemandekan secara total, dan akhirnya sampai di sana lah perjalanan itu. Secara fisik, Pondok Pesantren ini memang bisa dilihat secara kasat mata ada kemajuan-kemajuan. Misalnya saja, waktu kami menerima pimpinan di sini, itu semua wakaf tanah dan sebagainya itu sekitar hampir 13 hektar. Tapi dalam kurun waktu yang panjang, sekarang sudah mencapai 41 hektar. Jadi ada kemajuan yang cukup signifikan. Juga bangunan-bangunan perluasan ke barat yang dulu sawah sekarang sudah bisa kita lihat adanya betul-betul untuk sanawiyah, SMA, SLPT, aliyah. Bahkan di seberang dan di tempat itu juga sudah ada Masjid Ulul Albab, dan di sebelah baratnya Masjid Ulul Albab ada asrama putri sebagai awal dari rencana mendirikan asrama untuk semua santri. Untuk tingkat pertama ini santri putri, tapi mungkin dalam perkembangan yang akan datang harus kita usahakan, kita rencanakan juga santri putra. Pesantren mempunyai trifungsi. Pesantren itu pertama sebagai lembaga pendidikan, yang kedua sebagai lembaga pengabdian di masyarakat, dan ketiga sebagai lembaga perjuangan. Oleh karena itu semua santri itu dimanapun dia harus tetap meningkatkan belajarnya walaupun sudah di rumah. Sebagai fungsi yang pertama itu meningkatkan ilmu pengetahuan, dan kedua memberikan pengabdian di masyarakat, dan ketiga berjuang. Harus selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya, harus memberikan pengabdian kepada masyarakat, dan berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Dia mengaku di atas kali ini nasiratul mustaqim siratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Apa bahkan jalan sing nah, tradisi perjuangan ini diharapkan diwarisi oleh alum Jembiren dan juga oleh zuriyah, oleh keturunan dari Mbah Hasim. Tidak harus menjadi pejabat, tetapi menjadi pejuang bisa dalam bentuk berbagai hal. Yang penting mewujudkan nilai-nilai keislaman, mewujudkan apa perintah agama dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini alumni pesantren, tadi Pak Ud mengatakan tahun 70 Pak ya, dari 57 anggota DPR NU, 25 dari Jembiren. Saya pikir saya masih cukup banyak, mungkin di DPRD, dan juga dari pesantren yang lain. Tetapi kita mencatat sesuatu yang tidak mengembirakan, karena perilaku politisi pesantren pun tidak lebih baik dari perilaku justru luar pesantren. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya alumni pesantren mampu menentukan citra dari pemimpin Islam, pemimpin yang menjaga integritas, pemimpin yang menjalankan amanat agama, yaitu membantu rakyat, membantu orang yang berkekurangan, dan membantu masyarakat.